Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini aku akan sharing cerita aku. Alhamdulillah kemarin baru aja mengalami kehamilan ektopik atau biasanya disebut dengan KUT, kehamilan ektopik terganggu. Jadi aku mau jelasin apa sih kehamilan ektopik itu. Kehamilan ektopik adalah suatu kondisi di mana janin berkembang di luar rahim. Jadi kalau kita melihat dari struktur anatomi alat reproduksi itu nanti ada tubuh fallopianya, ada rahim. Jadi sebenarnya janin itu berkembang di dalam rahim kalau yang normalnya ya. Tapi pada kehamilan ektopik kebanyakan janin itu berkembang di bagian tuba fallopianya kayak gitu, atau bisa di bagian abdomen perut. Jadi waktu itu seperti biasa, baru bulan kemarin seperti biasa aku biasanya kan haid itu tanggal 6 di awal bulan. Jadi seminggu sebelum tanggal 6 itu udah ngerasain nyeri haid, kayak nyeri haid biasa gitu. Selanjutnya itu jadi aku kira seperti biasa kan haid itu tanggal 6 di awal bulan. Ternyata tanggal 6 itu belum haid tapi udah nyeri. Aku tunggu 2 hari 3 hari barulah kayak curiga, kok agak mulai mual-mual juga gitu. Jadi lakukan tes pakai tes, ternyata alhamdulillah positif garisnya 2. senang banget rasanya. Alhamdulillah bisa hamil dengan usia pernikahan yang baru jalan 3 bulan gitu, rasanya senang banget. Tapi kok anehnya kenapa tuh rasa nyerinya tuh rasa nyerinya tuh berlanjut setiap hari. Kalau di teori kan kalau implantasi itu memang nyeri rasanya, cuma berlangsungnya cuma beberapa 1-2 hari aja gitu kalau di teori ya. Dari situ udah curiga, jadi bilang sama suami kalau kan aku pakai tesnya hari Jumat, terus hari Seninnya langsung mau USG, mau tahu gimana kondisi dedeknya, apakah berkembang dengan sempurna atau tidak. Dari situ udah seneng banget rasanya gitu, alhamdulillah punya dedek. Dan di hari Seninnya aku USG maksudnya, qadarullah ternyata pas dicek USG biasa tuh nggak ada kantung janinnya gitu kan. Sampai kata dokternya, emang pas tes spek itu garisnya 2 ya, sampai ditanyain kayak gitu. Terus aku bilang iya dok, tes speknya garisnya 2 dok. Terus kata dokternya ini nggak ada di rahim, nggak ada jaringannya gitu, kantong janinnya maksudnya. Selanjutnya dilakukanlah USG transvagina. Itu ya Allah, masya Allah, sakit namanya, benda keras ya dimasukin dalam vagina, itu lumayan sakit. Terus dicek sama dokternya, qadarullah ternyata kantung janinnya berkembang di bagian tuba fallopi kayak gitu. Jadi kata dokter ini cairannya udah mulai keluar, cairan dari kantung janinnya itu udah mulai keluar. Takutnya kata dokter kalau dia pecah itu akan terjadi perdarahan dan shock. Nah itu akan menjadi sebuah gawat daruratan gitu. Dan kata dokternya disarankan untuk operasi laparotomi gitu. Jadi setelah itu kan aku langsung dijadwalkan dokternya untuk melaksanakan operasi laparotomi. Jadi operasi laparotomi itu adalah operasi pembedahan di bagian perut. Jadi perut kita itu dibuka, dibelah kayak kurang lebih sama kayak
operasi SC atau seksi cesaria, tapi operasi laparotomi ini tidak melukai rahim. Jadi cuma dibuka perutnya, dicek di bagian mana jaringan kantung janin itu menempel. Itu hari Senin aku USG, terus pulang ke rumah, sholat istikharah dulu, memantapkan hati pengen operasi atau enggak gitu kan, namanya cewek baru cewek hamil gitu, istri hamil pasti seneng gitu. Jadi hari Senin tuh down banget, kita nangis sama suami. Hari Selasanya, besok Selasanya langsung mantep pengen langsung operasi gitu. Terus hari Selasanya aku operasi, datang ke rumah sakit itu pertama-tama tes rapid dulu. Jadi ngambil darah buat tes rapid, terus ngecek HB itu bagus atau enggak. Soalnya kalau HB kita kadar hemoglobin darah kita rendah, itu langsung direncanakan transfusi darah oleh dokternya gitu. Tapi alhamdulillah HB aku bagus, jadi nggak perlu transfusi darah. Sudah selesai cek lab, langsung ke ruang VK di rumah sakit, pasang infus itu pakai jarum yang buat transfusi darah itu yang ukuran 18. Setelah pasang infus itu dikira, kan aku datangnya jam 9 pagi, dikira nanti besoknya di operasinya. Ternyata operasinya langsung dijadwalkan jam 2. Masya Allah, itu langsung deg-degan banget, langsung tambah takut gitu sama suami. Mas takut banget gitu. Alhamdulillah suami selalu menguatkan, Masya Allah. Terus setelah diinfus, aku dites antibiotik dulu, disuntik tes antibiotik, selanjutnya dipasang kateter. Masya Allah, itu rasanya lumayan sakit. Sudah dipasangin kateter, nunggu operasi. Selanjutnya masuk ke ruang operasi, aku di biusnya pakai spinal, anestesi spinal yang disuntikan di bagian tulang rusuk bagian belakang ini. Jadi rasanya ya sama kayak diinfus, rasanya yang sakit-sakit gitulah. Terus dilakukan operasi tuh nggak ngerasa apa-apa, nggak ngerasa cuma kayak kebas itu rasanya pas pakai anestesi itu. Selanjutnya operasinya berjalan kurang lebih 1 jam. Setelah selesai operasi, diliatin sama dokternya jaringan, bukan kantung janinnya gitu. Nanti aku mampirkan di video kantung janinnya. Setelah selesai itu operasi 3 jam. Setelah operasi baru boleh miring kanan miring kiri. Terus 24 jam setelah operasi baru boleh duduk. Terus baru jalan pelan-pelan. Masya Allah, perjalanannya alhamdulillah sangat-sangat singkat kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang juga sedang merasakan di posisi aku lagi mengalami kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan, tetap semangat, nggak apa-apa. Langsung dilakukan tindakan pembedahan oleh dokter, diangkat janinnya, nggak apa-apa. Itu kan insya Allah yang terbaik untuk kita.
Terus ketika masa pemulihan, semangat, jangan putus asa. Ketika setelah selesai operasi itu semangat gerak-gerakin badan. Habis anestesi itu kan kita nggak bisa gerak ya, jadi perlahan gerak-gerakin kaki gitu. Semangat miring kanan miring kiri, semangat buat duduk, semangat sarapan, semangat minum obat, semangat dikasih obat. Kan kalau dikasih obat itu yang apalagi antibiotik itu bukan sih, emang pedih banget gitu. Jadi tetap semangat. Terus makan apa aja yang kita seneng, makan apa aja, tapi ya jangan terlalu berlebihan. Kalau yang makan junk food, makan apa aja yang kita seneng, jangan ditantang, kecuali kita alergi ya. Kalau alergi mah jangan dimakan gitu. Makan apa aja yang kita seneng, selalu happy, ajak suami gitu, dan apapun kondisinya, insya Allah pemulihannya itu akan cepet gitu. Masya Allah, ini aku udah seminggu, udah alhamdulillah, udah jahitannya nggak terlalu terasa banget gitu, udah bisa jalan cepet alhamdulillah. Tapi kalau kerja juga belum bisa gitu. Jadi tetap semangat buat teman-teman. Pelajaran yang bisa aku ambil dari masalah ini, ketika hamil jangan dinanti untuk langsung USG untuk tahu gimana kondisi janin kita kayak gitu. Dan dan tanda-tanda kehamilan ektopik itu setiap orang beda-beda. Jadi ada yang nyeri hebat, ada yang nyeri sama perdarahan juga ada kayak gitu. Jadi jangan takut, jangan nunggu ada keluhan dulu baru periksa ke dokter ketika hamil. Jadi langsung periksakan aja, nggak apa-apa gitu. Tetap semangat buat teman-teman yang lagi sama-sama di kondisi ini. Mudah-mudahan nanti Allah kasih lagi rezekinya buat hamil lagi, amin. Sekian cerita pendek aku. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan penjelasan yang kurang dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.